warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimana bapak-bapak ibu-ibu? Sami sehat? Alhamdulillah, semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat. Tanpa terasa kita sudah sampai lagi di malam apa ini? Ibu? Malam Jumat. Sebagaimana biasa tiap malam Jumat, alhamdulillah kita mengadakan kajian rutin. Dan malam hari ini temanya apa Bapak Ibu? Bentuk-bentuk kemusyrikan atau kesyirikan. Kira-kira sudah tahu apa Bapak Ibu bentuk-bentuk kemusyrikan itu? Kalau belum tahu ya berarti memang harus mengikuti pengajian ya. Iya, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum pengajian dimulai, sebagaimana biasa, pertama info soal canceling subuh ya. Bagi jamaah Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi, yang belum kebagian canceling kosongnya ya, bukan canceling yang sudah ada isinya ya. Canceling yang kosongnya bisa menghubungi Pak Ali untuk dimintakan. Kemudian bagi yang sudah mengisi, cancelingnya yang sudah penuh ya, maksudnya penuh uang Ibu ya, bukan penuh angin, bisa ditukar dengan yang kosongnya. Berkaitan dengan soal infak atau sodakoh dan zakat, mohon izin menyampaikan atau mengingatkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Qur'an. Yang tahu boleh pulang dulu. Jangan pulang ya. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kata Al-Qur'an seperti satu butir biji yang tumbuh singkatnya menjadi 700 ya. Artinya pahala infak sedekah yang kita keluarkan itu insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan di ayat tersebut Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha, artinya bisa dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Nah, mudah-mudahan sedekah infak kita semuanya yang sudah kita keluarkan, baik itu untuk donasi Palestina ataupun canceling subuh dan lain sebagainya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya terkait dengan soal haji umroh. Jadi di DKM kita Nurul Falah ini alhamdulillah sudah bisa bekerja sama dengan travel haji umroh. Bagi Bapak Ibu yang ingin atau yang sudah berniat untuk menjalankan ibadah haji atau umroh bisa menghubungi DKM Nurul Falah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu saja sekedar informasi. Kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu kajian atau taklim di malam hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Budi Ahtoat LC. Temanya seperti yang tadi sudah disebutkan, bentuk-bentuk kemusyrikan. Tema ini sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita kaji, sebab berurusan dengan persoalan akidah kita. Demikian saja sebagai pengantar, langsung saja kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau Al-Ustadz Budi Ahtoat LC, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, alhamdulillah di malam ini kita sehat sehingga kita bisa menunaikan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi kita mempermudah jalan kita ke surga insyaallah. Salawat salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan siapapun yang selalu mengikutinya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Mukhlis juga ibu-ibu, tema kita di malam ini tentang anwa' minasyirki atau bentuk-bentuk kemusyrikan. Kenapa kita harus tahu? Tadi Ustaz Mukhlis bilang karena ini adalah bagian dari akidah kita. Benar. Karena kalau kita syirik, ibadah kita sia-sia. Satu, di nerakanya kekal, amal kita hapus dan keluar dari agama. Nauzubillah. Sering saya sampaikan, Huzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi Anisyar tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, kata Huzaifah, aku takut terjerumus kepada keburukan itu. Penting kita tahu ini syirik, ini bukan, ini maksiat, ini dosa. Penting tahu agar kita terhindar. Jadi pengetahuan kita tentang keburukan itu bukan untuk diamalkan, tapi agar kita terhindar. Begitu jemaah sekalian. Jadi penting bagi kita untuk memahami apa saja di antara kemusyrikan yang kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu syirik. Makanya penting diketahui tentu dengan dalil ya, dengan alasan, dalilnya apa, dari Quran, dari hadis, ulama dan lain-lain, agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita. Baik jamaah sekalian, sebelum kita ke apa itu musyrik apa saja, saya ingin sedikit mengulang syirik itu apa gitu ya. Jadi biar nyambung nanti dengan tema kita di malam ini. Baik, sudah dibahas di pertemuan yang lalu bahwa syirik itu adalah syirik akbar ya. Pengertiannya ada dua. Pertama menurut Nabi dan menurut ulama tauhid yang maknanya sama. Menurut Nabi dalam hadis, antaj'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Artinya engkau menjadikan sekutu bagi Allah sementara Allah yang menciptakanmu, menduakan Allah. Harusnya sujud kepada Allah, ini tidak. Harusnya meminta kepada Allah, ini meminta kepada selain Allah. Harusnya takut kepada Allah, ini tidak. Harusnya Allah menjadi tujuannya, ini bukan. Harusnya bertawakal, bersandar kepada Allah, ini tidak. Menduakan Allah. Menduakan Allah. Begitu. Harusnya mensucikan Allah, ini bukan. Jadi antaj'ala lillahi nidan, menjadikan Allah sekutu, menduakan Allah padahal Allah yang menciptakanmu, itu syirik. Ini sudah dibahas, jadi sekilas saja. Kemudian ulama mengatakan, ulama tauhid, syirik itu adalah taswiyatullah, taswiyatullah bi ghairillah fi ma huwa min khosaisillah. Artinya menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal yang khusus untuk Allah. Menyamakan Allah dengan selain Allah, dengan makhluk. Allah disamakan dengan makhluk dalam hal yang khusus untuk Allah. Contoh, penghambaan. Harusnya menghambakan itu kepada Allah, ini bukan.
menghambakannya kepada dunia, menghambakan kepada makhluk, menghambakan kepada materi, itu sudah menduakan Allah. Harusnya mengagungkan itu mengagungkan Allah, takzim. Ini mengagungkan makhluk. Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, azim. Maka tidak boleh seorang mengagungkan kecuali hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Maha Agung, Maha Suci. Takdis, harusnya yang Maha Suci itu Allah, suci. Dia tidak kena dosa, dia tidak kena tidur, dia tidak kena ngantuk, suci, sakral. Maha suci Allah. Ini mensucikan makhluk. Tidak mungkin dia dosa, tidak mungkin dia bohong, tidak mungkin dia salah, tidak mungkin, kan dia suci, tidak kalau sudah menganggap seorang itu suci, maka dia sama dengan mensucikan Allah, menduakan Allah. Karena yang Maha Suci Allah. Tidak boleh seorang menganggap suci selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna taswiyatullah bi ghairillah fi ma huwa min khosaisillah. Artinya menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal yang khusus bagi Allah. Yang khusus bagi Allah. Begitu. Baik, ini sekalian. Sekarang apa saja kemusyrikan? Kita sambungkan dengan contoh, ya, dengan kasus musyrik itu apa? Satu. Banyak nanti kita bahas ya, satu-satu. Satu, di antara musyrik seorang kepada Allah dalam hadis, yaitu al-halfu bi ghairillah. Al-halfu bi ghairillah artinya al-half, sumpah bukan dengan nama Allah. Sumpah bukan dengan nama Allah. Harusnya seorang mukmin bersumpah dengan nama Allah, ya kan? Ini bukan dengan nama Allah. Contoh, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah, demi langit, demi Allah, demi Ka'bah, demi Allah, demi bumi, demi Allah, demi apa lagi? Demi banyak, ya kan? Demi hidupku, demi bapakku, begitu. Kalau orang Arab dulu dengan nenek moyangnya, demi cintaku. Nah itu. Jadi itu tidak boleh seorang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Pertama, apa arti sumpah? Sumpah itu maknanya, kata para ulama, ucapan seseorang untuk meyakinkan bahwa dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Demi Allah saya tidak mencuri, ya kan, untuk meyakinkan bahwa dia tidak mencuri. Demi Allah sudah saya berikan, meyakinkan bahwa dia telah melakukan. Demi Allah saya tidak mabuk. Nah itu contoh sumpah. Dia menyebut nama Allah untuk mengagungkan Allah. Jadi sumpah dengan sesuatu yang agung. Sumpah itu nggak mungkin dengan sesuatu yang demi bala-bala abdi masuk. Saya mah temen mencuri demi naon, demi bala-bala. Nggak mungkin dia sumpah ku bala-bala, ya kan? Moal anu percaya. Kenapa? Sebab bala-bala murah gitu. Nggak mungkin dia sumpah dengan sesuatu yang murah. Sumpah dengan sesuatu yang agung demi Allah. Nah, bagaimana seseorang dengan menyebut Rasulullah? Maka dia sama dengan menyebut Allah dan Rasul, menyamakan Allah dan Rasul. Takzim, maka dia menyamakan Allah dan Rasul. Tadi sudah dibahas apa itu syirik, menyamakan Allah dengan makhluk, ya kan? Dalam hal yang khusus untuk Allah. Maka ketika seorang bilang demi Allah, demi Rasulullah, maka dia menyamakan Allah dengan Rasul. Menyamakan Allah dengan Rasul dalam hal keagungannya, dan itu salah. Begitu. Walaupun Rasul dimuliakan oleh Allah. Demi Allah, demi Ka'bah, sama. Ka'bah itu makhluk. Demi Allah, demi langit. Demi Allah, demi bumi. Demi Allah, demi, banyak orang yang bilang demi Allah, demi Rasulullah saya mah henteu. Tah, hati-hati itu teh. Betul dia untuk meyakinkan sesuatu, tapi salah caranya. Demi Allah, demi Rasulullah itu nggak boleh. Jadi alasannya jemaah sekalian,
Kenapa seorang tidak boleh sumpah dengan selain Allah? Karena menyebut selain Allah itu mengagungkan makhluk itu, mengagungkan khusus untuk Allah. Begitu, mengagungkan khusus untuk Allah. Sementara menyamakan Allah dengan makhluk, musyrik. Menyamakan Allah, antaj'ala lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah. Wa huwa khalaqaka, sementara Allah yang menciptakan, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Jibril. Demi Allah, demi malaikat, demi Allah, demi Jibril. Begitu ya sekalian. Nah, itu alasan. Dalam hadis, sekarang kita lihat dalil. Pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, man kana halifan bi ghairillah, ini hadis sahih, faqad kafaro au asyraka. Rawahu Tirmizi. Ini hadis sahih. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, faqad kafaro, maka dia kafir. Kenapa dia kafir? Kalau dia menafikan Allah, meniadakan Allah. Jadi seolah-olah Allah itu tiada gitu. Jadi sumpahnya dengan makhluk. Demi apa gitu, demi Nyi Roro Kidul, demi gunung, demi langit, demi bumi, tidak disebut Allah. Tidak disebut Allah. Maka dia kafir karena harusnya dengan Allah. Kapan dia musyrik? Jika menyamakan Allah dengan demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu musyrik. Tapi kalau dia menyebut makhluk saja, henteu abdi mah demi langit, demi bumi, kafir. Dia tidak menyebut Allah. Begitu. Henteu abdi mah demi Allah, demi Rasulullah, musyrik. Ada dua hukum. Dua-duanya bahaya. Bisa kafir, bisa musyrik. Begitu. Jadi hati-hati sumpah itu. Bolehkah seseorang sumpah? Boleh. Boleh bersumpah, tapi dengan nama Allah. Begitu, dengan nama Allah. Dalilnya, Nabi SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, ini satu, ini dua. Dalam hadis Nabi bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian sumpah dengan nenek moyang kalian. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, sumpah itu dengan nenek moyang karena mereka membanggakan karuhun, bangga nenek moyang, bangga keturunan, bangga anak siapa, bangga keturunan siapa. Jadi dulu itu orang bangga dengan keturunannya. Kata Nabi, la tahlifu bi abaikum. Kalian tidak boleh sumpah dengan nenek moyang kalian. Faman kana halifa, faman kana halifan, barang siapa yang bersumpah, kata Nabi, falyahlib billah, hendaklah dia sumpah dengan nama Allah, au liyasmut, atau diam. Lebih baik diam. Kalau dia tidak mau sumpah dengan nama Allah, diam aja. Ini rawahu Al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, jemaah sekalian, rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, saya ulang hadis ini, la tahlifu bi abaikum, kalian tidak boleh sumpah dengan nenek moyang kalian. Faman kana halifa, barang siapa yang bersumpah, falyahlib billah, hendaklah sumpah dengan nama Allah. Nah, maka boleh. Barang siapa yang sumpah, falyahlib billah, sumpahlah dengan nama Allah. Nah, jadi bolehkah sumpah dengan nama Allah? Iya, harus. Atau dengan sifat Allah boleh. Boleh, kata para ulama, nama dan sifat Allah karena itu sama. Jadi boleh sumpah dengan nama atau sifat Allah, sama, milik Allah.
Aul yasmut. Faman kana halifan falyahlif billah aul yasmut, atau diam. Kalau tidak dengan nama Allah, diam saja. Tidak usah sumpah, udah diam. Kalau kita tidak bisa sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya sekalian, berkaitan dengan hukum sumpah dengan nama selain Allah. Jadi hukumnya syirik. Ya, ibu kan banyak orang yang sumpah dengan nama selain Allah ya kan. Demi Allah, demi Rasulullah abdi mah gitu. Demi langit, demi bumi, demikian. Jadi jamaah sekalian, nah itulah hukum sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana kalau dia sumpah dengan nama Allah bohong deh? Wah, itu sumpah dengan Quran, dengan menyebut nama, saya bersumpah dengan nama Allah, itu di bawah Quran, saya akan menjaga amanah, saya tidak akan mencuri. Wah, gimana kalau sumpah dengan nama Allah bohong? Ini bahaya jemaah sekalian, bahaya. Hukumnya gimana? Baik, kita lihat dalam fikih. Ini bukan tauhid, ini fikih, tapi nyambung dengan fikih. Jadi kajian akidah ini ada kaitan dengan tauhid, karena ini masalah sumpah. Jadi ada kolerasinya. Baik, bagaimana kalau seseorang bersumpah dengan nama Allah kemudian dia bohong? Sumpah itu dibagi 3, mas sekalian. Al-halfu atau al-yamin. Jadi sumpah dalam bahasa Arab itu ada 2. Ada al-halaf, ada al-yamin. Yamin, bukan yamin yang biasa ibu-ibu makan. Kalau yamin itu ibu ngerti ya, pasti. Tapi kalau yamin di sini kita bahas. Oh ya, yamin murah ya, yamin ayam. Al-halaf atau al-yamin. Nah nanti al-yamin itu bisa sumpah, bisa tangan kanan, itu yamin. Al-yamin itu bisa tangan kanan. Jadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari naungan tidak ada kecuali naungan Allah. Man tasaddaqa biyaminihi, dia sedekah dengan tangan kanannya, hatta la ta'lama shimaluhu. Man tasaddaqa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Dia sedekah sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yamin itu kanan, tangan kanan. Jadi al-yamin, yamin bisa kanan atau al-yamin bisa sumpah. Kita bahas yamin di sini artinya sumpah. Al-halaf atau al-yamin. Yang pertama, jemaah sekalian, sumpah itu ada yang disebut dengan al-yaminul lagwi atau yaminul lagwi. 1. Yaminul lagwi. Apa maksudnya? Sumpah yang lagwun, sumpah yang sia-sia, tidak dihitung kalau itu sumpah sia-sia. Sumpah yang tidak dimaksud sumpah. Tapi dia bilang wallahi, tapi tidak dimaksud sumpah. Begini, dulu orang Arab itu biasa menyebut wallahi itu hanya untuk menyampaikan sesuatu. Contoh gini, tanawal tal futur, sudah sarapan? Wallahi tanawal tal futur. Allah. Atau mungkin gini, khalas, sudah. Enggak, sok sarapan sama saya. Tanawul futur ma'ana ya Syekh. Tanawul ma'ana. Ayo sarapan jeung saya. Ayo sarapan deui. Kata dia, wallahi ana asba. Allah asba. Wallahi asba. Udah kenyang wallahi. Kenyang. Nah, bahasa Arab, orang Arab bilang begitu ibu biasa. Wallahi asba. Wallahi la syukran, wallahi syukran. Itu biasa orang Arab bilang begitu, mengucapkan wallahi, dia tidak bermaksud sumpah. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, itu sudah menyebar bahasa itu di semua orang Arab. Maka bahasa-bahasa yang kayak gitu, bahasa-bahasa yang wallahi tidak dimaksudkan sumpah, ku Allah dimaafkan. Jadi Allah Maha Bagir, tidak main hukum, tidak main siksa, tidak main azab, tidak main sanksi, enggak. Jadi Allah Maha Bagir, Allah Maha Bijaksana. Sumpah-sumpah seperti itu yang lagun, sumpah yang sedikit, tidak dimaksud sumpah, maka Allah mengampuni, disebut yaminul lagwi. La yu'a, dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yu'akhidhukumullahu bil lagwi fi aimanikum. Coba kita lihat Quran ya. Itu di
Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu ini, maaf. Atau bilagwi, kita lihat, maaf. Surat Al-Baqarah ya. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak akan menyiksa sumpah kalian yang lagwun. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menyiksa kalian sumpah yang ditetapkan oleh hati kalian. Itu di Al-Baqarah 225 ya. La yu'akhizukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhizukum bima kasabat qulubukum. Tapi Allah akan menyiksa, menghukum kalian sumpah yang diusahakan, ditetapkan oleh hati kalian. Kecil itu. Jadi yang pertama, kembali tadi ke sumpah yaminul lagwi. Yang kedua, jemaah sekalian, ada yamin al-mun'aqid. Apa itu yaminul mun'aqid? Yaminul mun'aqid, sumpah apabila dilanggar ada kifarat. Sumpah apabila tidak dijalankan ada kifarat sumpah, ada kafaratul yamin. Jadi apabila dia dilanggar, kesananya ada kafarah, ada kifarat. Tapi kalau yaminul lagwi nggak ada kifarat. Jadi Allah memaafkanlah, itu tidak bermaksud sumpah. Allah maafkan, Allah Maha tahu. Yaminul mun'aqid yaitu sumpah apabila dia melanggar maka ada kifarat. Apa itu kifarat sumpah? Kifarat sumpah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita lihat Quran lagi. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati matut imun ahlikum aw kisfatuhum aw tahrir raqabah aw siyam salasati ayyam. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Nah ini. Itu di surat Al-Maidah. Al-Maidah 89. Allah berfirman, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Ya, Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah yang lagwun. Tadi senada dengan Al-Baqarah. Walakin tetapi yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Tetapi Allah menghukum dari sumpah yang kalian tetapkan. Aqadtum, maka disebut sumpah munakid. Fakafaratuhu, kifarat sumpah itu jika ibu sumpah, bapak sumpah, kemudian melanggar. Contoh begini melanggar teh. Kalau anak saya lulus ujian saya sumpah, saya akan umroh. Ari pek teh ongkosna mahal umroh teh. Allah geningan artosna kurang, terjadi pan, padahal tos pok gitu tersumpah. Itu disebut sumpah. Nazar itu kan sumpah. Nah, contoh nazar, bernazar, bersumpah kan. Kalau anak saya lulus ujian atau anak saya sembuh, demi Allah, pokoknya mamah marek umroh sakeluarga
jebret ongkosna 200 juta uluh boro nyakuan 150 juta kumaha tuh teu jadi padahal tos pok. Maka kifarat sumpah. Apa itu kifarat sumpahnya? Fakafaratuhu pertama it'amu asyarati masakin min ausati matut'imuna ahlikum, memberi makan 10 miskin dari makanan yang biasa dimakan keluarga. Min ausat, tidak mewah, tidak murah, begitu, jadi biasa. Kemudian au kiswatuhum, atau memberi pakaian jika tidak bisa makanan. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan hamba sahaya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan itu, tidak bisa memberi makan, tidak bisa memberi pakaian, hamba sahaya sudah tidak ada, maka kata Allah dalam Al-Qur'an, fasyamu salasati ayyam, maka dia saum 3 hari berturut-turut. Tapi jangan dulu saum ibu ya, bitartib. Walaupun ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan itu boleh dipilih ala hasbil ikhtiar, boleh dipilih, ada yang mengatakan ala hasbi tartib. Tapi kebanyakan ulama memilih tartib. Bagusnya tartib, runutan. Nomor 1 dulu, memberi makan dulu, memberi pakaian, baru kalau tidak mampu boleh saum. Jadi jangan langsung saum. Kenapa ibu saum 3 hari berturut-turut? Nazar abdi teh gitu. Nah maka dia harus berurutan. Contoh lain, punten ya Bapak Ibu sekalian, ini sekedar contoh. Kata suami, mamah demi Allah, timimiti ayeuna Bapak tidak akan pernah menyentuh mamah lagi. Ari pektenya ibu teh keluar ti kamar ibak dianduk sapotong. Atau si Bapak teh getek merenanya, kieu jadi kieu gitu. Tah, ternyata suami menyentuh ibu lagi, menggauli ibu lagi. Itu disebut ila. Maka sebelum menggauli ibu, suami harus kifarat sumpah. Ya, jadi hati-hati ibu sekalian. Dan kalau suami pokoknya mau nyentuh kamu ke istri teh, maka dibatasi ila itu sumpah kan, sumpah pokoknya tidak akan menyentuh kamu lagi. Demi Allah mau ngambek suami itu, baik ngambek ataupun dia mabuk sama hukumnya. Salah dia kenapa dia mabuk, salah dia kenapa dia marah. Maka jatuh ila. Apa itu ila? Sumpah tidak akan menggauli istrinya. Maka dibatasi ila itu 4 bulan. Lilladina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Itu nanti bab ila. Dibatasi 4 bulan ibu. Kalau lewat 4 bulan haram, dia berdosa, dosa besar. Tapi kalau sudah 4 bulan, ya mas sekalian, ibu berhak nanya ke suami, bapak, mamah teh asa teu di toel-toel tos 4 bulan. Jadi kumaha itu rumah tangga teh? Ya, mamah teh digantung kieu. Mau rujuk, bapak teh mau menggauli mama atau cerai. Harus ada kepastian dari ibu, enggak boleh digantung. Ieu mah di toel henteu. Kemudian dicerai tidak, kan teu puguh status ibu. Ya, dalam Islam itu enggak boleh. Maka dibatasi 4 bulan. Kalau 4 bulan suami masih belum mau menyentuh istrinya, maksudnya belum mau menggauli istrinya, maka ibu boleh bilang ke suami, bapak rumah tangga mau lanjut atau cerai? Cerai jadi cerai, tapi fa in fa'u, jika kembali, fa innallaha ghafurur rahim, Allah pengampun. Ya kalau kata suami, mohon maaf, bapak salah, emosi kemarin itu. Fa in fa'u, maka jika kembali, maka al-fai di situ adalah pentennya al-jima, hubungan suami istri. Jika kembali hubungan suami istri, maka suami sebelum itu melakukannya, jumhur ulama berpendapat ada kifarat. Kifaratnya apa? Kifarat sumpah. Kata ibu, keheula bapak, bayar heula kifarat. Gitu, bayar heula kifarat. Jadi batas maksimalnya 4 bulan. Tapi sumpah, mamah sumpah, bapak mau nyentuh dari mamah, karek 2 poe geus suami teh guling gasahan. Ya, teu daek sare. Wah, teu daek ini teu daek itu. Bari ka karek 2 poe eta teh. Tah, jol mama hampuranya bapak emosi kamari 2 hari sebelum menyentuh ibu lagi, ku ibu harus diemutan, bapak keheula. Kifarat sumpah harus bapak tunaikan dulu. Kasih dulu makan orang miskin 10 atau memberi pakaian mereka. Hamba saya nggak ada. Jika bapak tidak mampu, maka bapak saum dulu 3 hari berturut-turut. Nah itu kifarat sumpah, termasuk ila tadi. Demikian ya mas sekalian. Jadi nanti dalam
dalam sumpah ini beragam hukum ya. Dalam sumpah beragam hukum. Baik, nyawa sekalian, itu disebut yaminul munakid. Jadi satu, sumpah itu ada yaminul lagwi, yang kedua ada yaminul munakid. Ada sumpah yang terjadi, harus dilakukan. Jika tidak ada kifarat sumpah. Yang ketiga, nyawa sekalian, ada yaminul ghamus. Apa itu yaminul ghamus? Ghamasa yagmisu itu artinya mencelupkan. Mencelupkan itu ghamasa yagmis. Agmis yadi alal ma atau agmisul yadi fil ma. Saya mencelupkan air mencelupkan tangan di air. Artinya mencelupkan. Maksudnya apa yaminul ghamus? Ulama mengatakan sumpah ghamus itu yaminul ghamus. Ketika seseorang bersumpah dan dia bohong dengan sumpahnya, maka tidak ada kifarat kecuali neraka. Jadi sama dengan mencelupkan diri ke dalam jurang neraka. Ketika dia sumpah berbohong, demi Allah saya tidak berzina, sumpah padahal zina. Demi Allah saya tidak mencuri, padahal mencuri. Begitu. Dia sudah sumpah demi Allah, sesumpahan menyebut nama Allah, demi Allah ente tidak mencuri, padahal korupsi gitu. Maka itu mah tidak ada kifarat teman sekalian. Karena dia berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, sama dengan mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Begitu. Itu disebut yaminul ghamus. Jadi kalau ada orang yang dilantik, dia sumpah dengan nama Allah, kemudian dia bohong dengan sumpahnya, maka itu masuk yaminul ghamus, nauzubillah. Sama dengan mencelupkan dirinya ke dalam api neraka. Wayahna tama moal aya kifarat. Kalau dengan kifarat sumpah itu bebas. Tapi kalau dia tidak ada kifarat disebut yaminul ghamus. Gimana caranya kalau dia ingin selamat? Bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Harus bertobat. Apapun dosa dengan tobat diampuni. Tapi kalau dia tidak bertobat, apalagi tidak merasa dosa, padahal bukti dan saksi ada, alat bukti ada, barang bukti ada, kata polisi atau kata hakim, dua unsur yang memberatkan itu ada, sebagai bukti awal ada, tapi dia kekeh teu ngaku, gitu. Maka disebut yaminul ghamus. Jadi hati-hati. Sumpah bohong, hati-hati. Sumpah bohong dengan nama Allah, maka itu kategorinya yaminul ghamus, yaitu sumpah mencelupkan dirinya sendiri ke dalam api neraka. Begitu. Nah, itu disebut anwa al-yamin, macam-macam sumpah. Saya ingin bahas satu lagi tentang sumpah, yaitu ini fikih ya. Jadi awalnya tauhid tapi ada nyerempet sedikit ke fikih. Gak apa-apa, karena ini masih berkaitan dengan sumpah. Tapi masih sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sumpah dengan nama Allah bagi seorang suami atau istri jika satu sama lain menuduh berzina, disebut mula'anah atau babul li'an dalam fikih. Bab al-li'an atau al-mula'anah, bab saling melaknat, li'an. Kapan seseorang boleh melaknat dengan sumpah nama Allah? Jika suami istri saling menuduh berzina. Contoh gini, kan kalau orang menuduh zina tidak ada bukti, apa yang terjadi? Orang yang menuduh itu disiksa 80 kali dera. Jadi orang yang menuduh zina, kamu zina, tapi tak ada bukti dan saksi, jemaah sekalian. Maka yang menuduh itu disiksa 80 kali siksa dalam Quran. Bagaimana kalau seorang suami menuduh zina istrinya, kamu selingkuh, gitu? Atau sebaliknya, istri bilang ke suami, bapak selingkuh, bapak berzina. Selingkuh dalam arti zina, bukan sekedar ngobrol atau curhat-curhatan atau makan bareng, bukan itu maksudnya. Tapi selingkuh dalam arti berzina. Bapak selingkuh, zina. Kata suami, enggak. Nah, si istri kan kena dera tuh. Nah, bagaimana agar keduanya bebas dari hukuman? Maka masing-masing harus sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sumpahnya? Kita lihat Quran. Jemaah sekalian, dalam Al-Quran Allah berfirman, wal khamisatu, pamannya begini. Ya, di surat Al-Mu'minun.
Dari mulai ayat surat An-Nur ya? Ya, surat 24 An-Nur ya? Ya, An-Nur. Punten tadi salah. Surat An-Nur. Kita lihat dari mulai ayat 4. Kita lihat ayat 4. Kita bahas dari ayat 4. Allah berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat," dan orang-orang yang menuduh zina wanita yang suci, al-muhsanat. Dia wanita baik-baik, dia bukan penzina, dia bukan pelacur, tapi dituduh zina. Jadi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi jemaah sekalian, kalau seseorang menuduh berzina orang lain, datangkan 4 orang saksi. Jadi bukan 2 lagi saksinya, 4. Nah, jika berat dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, cuma seorang, cuma 2 orang, artinya tidak 4 saksi lengkap. Apa kata Allah? Fajliduhum samanina jaldah. Siksa orang yang menuduh itu 80 kali siksa. 80 kali, berat. Makanya jangan sembarangan nuduh orang berzina, hati-hati. Oh, dia pelacur, dia berzina, padahal tidak. Maka datangkan 4 orang saksi, jika tidak 80 kali denda. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak boleh menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Wa ulaika humul fasikun, dan mereka orang fasik. Illa alladziina tabu min ba'di dzalika, kecuali orang yang tobat setelah itu, wa aslahu, dan berbuat baik, fa innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih, kecuali tobat. Jadi apapun dosa dengan tobat diampuni ya. Nah, sekarang tadi ke bab mula'anah, suami atau istri menuduh berzina. Firman Allah, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh pasangannya berzina dan mereka tidak membawa 4 saksi atau membawa saksi kecuali dirinya, teu aya saksi tapi saya lihat gitu. Tapi saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi istrinya juga mengelak. Jemaah sekalian, apa yang harus dilakukan jika suami tidak ingin didera 80 kali dera? Maka kata Allah, fasyahadatu ahadihim, maka sumpah salah seorang di antara mereka, arba'u syahadatin billah, 4 kali sumpah dengan nama Allah. Arba'u syahadatin billah, maka dia bersumpah dengan nama Allah, billah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya melihat kamu berzina. Begitu. Kemudian demi Allah, saya benar. 4 kali sumpah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya benar. Saya nggak bohong. Tapi tidak cukup dengan 4 kali sumpah. Tidak cukup. Dia harus sumpah yang kelima. Wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, dia harus mengatakan anna la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Dan sumpah yang kelima, demi Allah, laknat Allah bagi saya jika saya bohong. Hati-hati itu sumpah. Demi Allah, sumpah yang kelima, dia mengatakan. Dan yang kelima, saya sumpah demi Allah bahwa laknat Allah bagi saya jika saya berbohong. Itu yang pertama, jemaah sekalian. Kemudian wa yadra'u anhal azab, dan diangkat siksa bagi si istri. Kan si istri tertuduh, ya kan? Si istri tertuduh. Kalau begitu, suami udah bilang begitu, aduh gawat ini, gawat ini. Suami bilang, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya melihat kamu berzina. Dan demi Allah yang kelima, laknat Allah bagi saya jika saya bohong. Itu sudah genting itu. Berarti si istri terpojok, ya kan? Tapi si istri tidak mengakui, dia tidak masa berzina. Maka bagaimana agar si istri tidak dihukum? Maka kata Allah, wa yadra'u anhal azab, maka mereka harus meniadakan siksa kepada si perempuan itu. Antashhada arba'a syahadatin billah, dia harus bersaksi, bersumpah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Innahu laminal kazibin, bahwa suaminya bohong. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, suami saya bohong. Dan dia yang kelima mengatakan,
wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan demi Allah yang kelima, murka Allah kepada saya jika suami saya benar. Nah, jemaah sekalian, kalau sudah begitu gimana? Ini dua-duanya sumpah, dua-duanya dengan nama Allah, bahkan sampai 5 kali sumpah. Maka apa yang terjadi? Masing-masing tidak dihukum, tapi masing-masing dipisahkan, tidak boleh bersatu lagi. Maka terjadilah talak bain, cerai. Gitu. Maka terjadi perceraian. Talak bain. Bedanya apa dengan talak 1, talak 2, talak 3? Kalau talak 1, talak 2 itu bisa rujuk tanpa di masa iddah, bisa rujuk tanpa nikah. Tapi kalau talak bain tidak bisa rujuk kecuali nikah yang baru. Begitu. Bahkan ada yang mengatakan itu talak tidak boleh kembali. Ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi kalau sudah mula'anah, saling melaknat dengan sumpah dengan nama Allah, maka masing-masing cerai. Itu hukum sumpah. Dan masing-masing bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau bukan dengan nama Allah? Maka sumpahnya musyrik atau kafir. Bagaimana kalau dia berbohong? Salah satu kan ada yang berbohong, ya kan? Salah satu ada yang salah. Maka nanti hukumannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia dia tidak dihukum. Di dunia tidak dihukum, karena masing-masing sudah sumpah. Begitu. Seperti itu jemaah sekalian. Nah, itulah sekelumit tentang sumpah. Ya, barangkali ada pertanyaan mangga berkaitan dengan sumpah. Semohon Ustaz Mukhlis mangga. Amin wa iyyakum. Yang mau ditanyakan terkait sumpah ini termasuk ungkapan orang Arab atau dalam hal ini sahabat gitu ya. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang menanyakan mengenai diamnya Nabi sebelum membaca Al-Fatihah. Seorang sahabat yang bertanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasqutu bainal takbir wa bainal qiraah kata. Kemudian orang tersebut, sahabat yang bertanya tersebut, fakultu bi abi wa ummi ya Rasulullah, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu bi abi wa ummi ini termasuk sumpah atau kebiasaan saja seperti yang? Iya, sama tadi. Bi abi wa ummi. Itu sumpah lagun untuk menekankan sesuatu. Jadi itu kalau sumpah wallahi, tallahi itu sumpah. Tapi kalau bi abi wa ummi itu demi bapakku dan ibuku. Bagian dari yaminul lagwi. Jadi itu bukan sumpah munakid atau bukan sumpah al-ghamus. Itu beda. Ya, itu bahasa Arab begitu. Ya, bahasa Arab begitu. Jadi bukan dimaksud untuk sumpah sebagaimana yang Anda konsekuensi. Bukan, ya, itu yaminul lagwi. Itu bagian dari yaminul lagwi. La yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aymanikum. Termasuk itu Ustaz Mukhlis Hatunun. Ya, dan itu sudah lumrah, bahkan sampai sekarang masih ada orang bilang begitu. Bi abi wa ummi. Ibuku dan ayahku, demi ibu. Wallahi lah, itu biasa demi Allah. Itu yaminul lagwi. Tidak dimaksudkan sumpah yang betul-betul sumpah. Enggak. Ya itulah contoh nuhun Ustaz Mukhlis, contohnya seperti itu. Yaminul lagwi. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan sumpah juga, Ustaz. Ada kan sebagian masyarakat yang misalkan ada pencuri ketahuan, mereka disumpah pencurinya itu, tapi bukan dengan sumpah yang seharusnya dalam syariat Islam. Entah dengan sumpah pocong atau yang lain, kan? Nah, ini seperti apa hukumnya? Kemudian ada lagi fenomena yang lain bagi orang-orang yang baru terpilih menjadi pejabat, disumpah ditutupin mushaf. Sementara kalau kita perhatikan isi mushafnya sendiri tidak dilaksanakan. Nah, itu bagaimana? Nuhun. Fenomena sumpah pocong, ariku Allah teu sieun, ariku pocong sieun. Itu fenomena sumpah pocong. Nah, gimana hukum sumpah pocong menurut syariat? Syirik. Hukumnya syirik. Gitu. Jadi itu satu. Kalau tadi pejabat bersumpah padahal dia bohong, sumpah munakid. Sumpah ghamus, maaf. Yaminul ghamus. Dia menyebut Allah. Kalau sumpah pocong dia tidak menyebut Allah, atau menyebut Allah tapi dengan pocong, maka itu syirik. Tapi kalau pejabat yang sumpah tapi dia bohong, itu bukan sumpah syirik. Sumpahnya jelas, tapi sumpah ghamus.
yaminul ghamus itu mah sama dengan mencelupkan diri ke dalam neraka. Bagaimana kalau sumpah dengan Quran ghair masyru', tidak disyariatkan sumpah dengan Quran. Jadi ghair masyru', hukumnya tidak disyariatkan. Artinya kalaupun sumpah tidak dengan Quran juga, kan kalau orang Nasrani dengan Injilnya ya kan? Ya. Jadi gimana itu hukumnya? Tidak masyru', tidak disyariatkan. Disumpah dengan dengan kitab suci masing-masing, tidak ada itu dalam dalil. Nggak ada harus seperti itu. Bahwa orang Islam dengan Quran, orang Nasrani dengan Injilnya, nggak ada. Jadi walaupun tidak dengan Quran, tapi dia sudah sumpah gitu, sudah sumpah. Maka dengan sumpahnya dia harus menepati sumpahnya itu. Tidak boleh dia bersumpah berbohong. Karena kalau dia sumpah ya berbohong, sumpah ghamus namanya. Sama dengan membinasakan dirinya sendiri. Begitu Ustaz Mukhlis. Jadi sumpah dengan Quran ghair masyru', tidak ada dalil, itu mah hanya kebiasaan saja. Dan tidak boleh dianggap keharusan, tapi cukup dengan menyebut nama Allah saja. Jadi pejabat yang bersumpah menyebut nama Allah tapi dia bohong, enggak, musyrik mah enggak. Tapi ghamus sama dengan mencelupkan diri ke dalam api neraka. Wallahu a'lam. Kecuali dia bertobat. Nah, gimana tobatnya? Kalau dia korupsi, kembalikan semua uang hasil korupsinya. Begitu. Kalau dia khianat, ya harus mengoreksi khianatnya. Kalau dia tidak amanah, amanah harus disampaikan. Itu taubat orang yang seperti itu berdosa. Begitu? Wallahu a'lam. Ibu-ibu, sekap? Oh, semua Pak Hadi mangga. Menyambung pertanyaan pertama, itu sumpahnya kan di Quran, tapi ada ucapannya demi Allah. Iya. Iya. Iya, dengan nama Allah. Iya, sumpah. Nah, ternyata banyak sekali itemnya. Karena dilihat itemnya banyak, dia tidak menyatakan demi Allah, bumi Allah. Bumi Allah berarti berbohong ya. Dibelokkan. Iya. Biar kedengarannya demi Allah. Iya. Iya, berarti dia bersumpah bukan dengan nama Allah hukumnya. Berarti dia bersumpah bukan dengan nama Allah. Itu nggak boleh. Hukumnya bisa kafir atau musyrik. Ya. Kata Nabi dalam hadis, man kana halifan bi ghairillah, hadis Tirmizi, faqad kafara aw asyraka. Dua hukum, kafir atau musyrik. Jika dia bersumpah bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi langit, demi bumi, begitu. Maka bersumpah bukan dengan nama Allah. Nah, tadi kalau dia bersumpah dengan nama Allah dan dia berbohong, sumpahnya sah, bukan musyrik, apalagi kafir, enggak. Dia bersumpah dengan nama Allah, tapi dia bohong, maka disebut yaminul ghamus, sumpah berbohong, mencelupkan dirinya ke dalam api neraka, dan itu tidak ada kifarat. Kalau dia bernazar bersumpah kemudian dia ingkar janjinya, ingkar sumpahnya, ada kifarat tadi. Ada kifarat, yaitu memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka, atau memerdekakan hamba sahaya tidak ada sekarang, maka saum 3 hari berturut-turut. Begitu Pak Hadi. Ya, saya kira itu saja sekalian kajian kita di malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih hati-hati bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan kalau sumpah harus benar-benar ditunaikan. Sumpah itu harus jujur, tidak boleh berbohong atau berkhianat. Ya, itu baru satu di antara bentuk kemusyrikan, al-halfu bi ghairillah. Yang lainnya apa lagi insyaallah nanti kita bahas di bulan berikutnya insyaallah taala. Semoga kita sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.